Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dalam mata pelajaran kearsipan. Setelah kemarin kita belajar tentang arsip dan kearsipan, kali ini kita belajar tentang karakteristik dan fungsi dari arsip. Oke, sekarang kita mulai pembelajarannya ya. Yang pertama, kita akan belajar tentang karakteristik arsip. Nah, secara definisi, karakteristik adalah ciri khas yang melekat pada sesuatu hal. Arsip dapat disebut sebagai arsip karena memiliki karakteristik tertentu. Biasanya, arsip berbentuk surat atau warkat. Ini bisa disebut sebagai arsip apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah syarat autentik. Suatu arsip dapat disebut autentik jika arsip tersebut memiliki wujud yang asli, baik dari isi, struktur, maupun konteks yang melekat. Yang kedua adalah legal. Nah, arsip ini dikatakan legal. Maksudnya, arsip yang mendukung suatu kegiatan harus memiliki suatu status resmi sebagai bukti atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, aspek legal yang dimaksudkan di sini adalah sebuah arsip secara otomatis menjadi hak cipta si pembuat arsip tersebut. Dan yang ketiga adalah unik. Nah, setiap arsip disimpan itu bersifat unik, yaitu dibuat pada saat yang tidak bersamaan serta memiliki karakteristik dan kronologi yang berbeda-beda. Nah, karakteristik arsip yang keempat. Nah, karakteristik arsip yang keempat adalah terpercaya. Sebuah arsip harus dapat dipercaya sebagai bukti yang dipergunakan untuk mendukung terlaksananya kegiatan tertentu. Yang kelima, arsip harus mempunyai kegunaan. Maksudnya di sini sebuah arsip ini harus memiliki kegunaan agar dapat diambil manfaatnya untuk pelaksanaan kegiatan tertentu. Dan yang keenam adalah arsip disimpan dengan teratur. Arsip harus disimpan secara teratur dan terpusat di suatu tempat agar mudah dicari saat ingin digunakan. Nah, ini ya anak-anak karakteristik arsip. Tadi ada 6 karakteristik. Selanjutnya kita belajar apa saja fungsi dari arsip. Jadi arsip itu memiliki beberapa fungsi. Di sini nanti kita akan membahas 6 fungsi arsip. Yang pertama, arsip sebagai alat pengingat bagi organisasi. Sebuah arsip berfungsi sebagai sumber pengingat bagi sebuah organisasi karena di dalamnya terekam kegiatan-kegiatan yang pernah dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Dengan demikian, jika suatu saat organisasi hendak melaksanakan kegiatan yang memerlukan dokumentasi kegiatan-kegiatan sebelumnya, misalnya saat evaluasi tahunan organisasi, maka keberadaan arsip ini dapat digunakan. Yang kedua, arsip sebagai alat bukti yang autentik. Nah, seperti yang telah disinggung sebelumnya, autentik ini merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki suatu arsip. Sifat autentik ini harus dimiliki arsip. Kenapa? Karena bertujuan agar saat hendak digunakan di kemudian hari, arsip tersebut dapat menjadi salah satu bukti tunggal yang sah. Lalu yang ketiga,
sebagai bahan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Ketika dibutuhkan pada saat tertentu, arsip diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk merencanakan dan mengambil keputusan. Biasanya, saat sebuah perusahaan atau organisasi mengalami masalah tertentu, langkah perusahaan yang pertama itu adalah melakukan pengecekan arsip yang ada. Oleh karena itu, keberadaan arsip ini harus benar-benar dijaga dan disimpan dengan baik. Sekarang fungsi arsip yang keempat. Yang keempat, arsip berfungsi sebagai barometer kemajuan organisasi. Arsip dapat menjadi tolak ukur majunya sebuah organisasi atau kegiatan yang dilakukan oleh organisasi yang bersangkutan. Keberadaan arsip menjadi salah satu faktor penting untuk kemajuan organisasi. Jika organisasi makin banyak menerima surat dan mengirimkan surat, itu berarti organisasi itu maju karena sering berkomunikasi secara terus-menerus dengan pihak lain. Dan yang kelima, arsip membantu kelancaran organisasi. Dengan adanya arsip, suatu kegiatan pun akan dapat berjalan dengan baik. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, arsip berisi informasi terkait segala sesuatu yang diminta dan pernah dilaksanakan organisasi. Masalah-masalah yang pernah dialami oleh organisasi juga turut terekam dalam arsip. Oleh karena itu, keberadaan arsip akan menghindarkan organisasi dari terjadinya kesalahan dan masalah yang sama di kemudian hari. Dengan demikian, pelaksanaan tujuan dan kegiatan organisasi dapat berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, arsip berfungsi sebagai bahan dokumentasi. Nah, arsip ini merupakan bagian dari dokumentasi. Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus. Dari karangan, tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Nah, demikian hari ini kita sudah belajar tentang fungsi arsip dan juga karakteristik arsip. Gimana? Apakah kalian sudah jelas? Jika belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa langsung japri Budara ya. Atas perhatiannya, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya dari awal sampai akhir. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.